Oke, sebelum perkenalkan, saya Iksan Budiman Putra. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perintah atau commands ya, dasar dari sistem operasi Linux ya. Khususnya saya akan menjelaskan tentang file management basic gitu ya. Oke, pertama kita ketahui dulu ya, posisi kita sekarang ada di mana. Kita coba PWD. PWD ini fungsinya adalah untuk mengetahui ya lokasi sekarang kita berada di folder atau directory yang mana. Ini diurutkan ya, mulai dari root, kemudian masuk ke home, kemudian masuk ke folder Ihsan Budiman 12, gitu ya. Jadi kita ada di home user ya. Kalau misalkan kita coba perhatikan di sini, ini tanda cacing, ini tanda home ya. Kalau tanda root itu seperti ini ya, ini tanda folder root. Gitu, oke. Kita back dulu ya. Oke, lanjut ya. Kita untuk perintah pertama itu adalah ls. LS ini fungsinya adalah untuk mengetahui ya, sekarang kita berada eh, di directory Ihsan Budiman 12, isinya apa gitu kan. Jadi untuk mencari tahu isi atau konten dari folder tersebut atau folder saat ini gitu ya. Nah, LS juga bisa melihat isi folder yang lain gitu ya. Misalkan saya di sini mau melihat isi folder downloads. Yang ini ya. Ini kan folder. Apa sih isi folder downloads gitu ya. Seperti ini. Oh, isi foldernya ini. Gitu ya. Kemudian misalkan saya mau melihat isi folder doc gitu ya. Ini supaya penulisannya cepat, kita bisa seperti ini ya. Ketik doc terus type. Tep. Ah, jadi langsung complete gitu ya. Kita coba enter. Nah, gitu ya. Jadi isinya ada gitu ya. Isinya atau kontennya dari folder dokumen itu adalah ini. Seperti itu, oke? Nah, kemudian LS juga bisa melakukan atau melihat isi konten folder secara banyak gitu ya. Kita coba ls ke downloads, kemudian ls doc gitu ya. Dan satu lagi misalnya desktop. Nah, kita mau tahu isi folder, tiga folder ini gitu ya. Kita coba enter. Nah, di desktop itu kosong. Kemudian di dokumen ada ini isinya. Di downloads juga ada ini isinya gitu ya. Oke, sekarang kita coba clear. Ya, clear itu fungsinya untuk membersihkan layar ya. Kita coba clear, kemudian kita coba ls lagi. Ya. Nah, kemudian ls ini juga kita bisa melihat detail gitu ya. Properties lah ibaratnya ya kalau di Windows itu. Melihat isi dari apa namanya? Atribut-atribut folder gitu ya. Jadi tulisannya gini, ls strip l gitu ya. Kita enter. Nah, di sebelah kiri kalau kita lihat sini ya, ini ada D D D D gitu ya. Ini menandakan bahwa ini adalah file-file directory gitu ya. Atau ini adalah directory gitu ya, folder gitu. Nah, untuk penjelasan yang lainnya nanti akan dijelaskan di video berikutnya ya. Oke, seperti itu. Itu untuk ls. Kemudian kita coba membuat sebuah file kosong ya menggunakan perintah touch gitu ya. Kita coba file kosong.txt seperti ini. Kemudian kita ls. Nah, ada ya di sini file kosong.txt. Kita coba lihat isinya. Pakai apa? Kita gunakan perintah cat file kosong.txt gitu ya. Enter. Kosong. Nggak ada kan? Sekarang kita coba isikan. Ya. Echo. Ya. eh, kita isikan konten nya gitu ya. Kemana? Nah, kita pakai more than ya. Nah, enter. Sekarang kita periksa lagi isi filenya. Enter. Nah, sekarang kita udah ada ya isi kontennya ya di file kosong.txt ini. Gitu ya. Kalau kita mau membuat file sekaligus mau langsung mengedit gitu ya isi kontennya, kita bisa langsung menggunakan nano gitu ya. File isi misalnya .txt. Nah, kita enter.
Nah, di sini kita kayak diarahkan ke notepad gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengisikan isi kontennya. Contoh, misalnya ini adalah isi kontennya. Kemudian kita apa namanya? Lihat di bawah sini, ini ada Ctrl X ya untuk exit. Ctrl X. Kemudian kita tekan Y. Kemudian enter. Nah, di sini kita coba ls. Nah, ada ya di sini file isi.txt. Kita coba lihat isinya menggunakan perintah cat. Cat file isi. Nah, ini kalau misalkan ada dua file ya, yang diawali dengan file gitu ya, penulisan namanya, maka dia ketika di tab nggak langsung memunculkan atau tidak langsung mengkamplitkan nama filenya gitu ya. Kita coba tab dua kali. Nah, muncul ya di sini ya. Jadi dia tuh akan menyeleksi gitu pilihannya. Mhm. Di sini kita misalkan mau pilih yang mana tadi? Nano file isi yang ini ya. Kita mau lihat yang file isi ini. File isi, enter. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita coba clear lagi ya. Kita ls. Kita coba membuat directory atau folder yang baru ya. Menggunakan perintah mkdir. Mkdir itu singkatan dari make directory. Kita coba mkdir folder 1 gitu ya. Jadi kita mau membuat folder 1. Kita enter ya. Kemudian kita ls. Nah, di sini udah ya folder 1. Seperti itu. Oke. Kemudian di mkdir ini ya, kita bisa membuat folder lebih dari satu. Gitu ya. Bagaimana caranya? Kita langsung aja mkdir. Sebetulnya sama kayak yang tadi ls ya. Mkdir, langsung aja di sini folder 1, folder 2, folder 3 gitu ya. Kita coba enter ya. Oh, folder 1 udah ada ya. Langsung di sini. Folder 2, folder 3, folder 4. Kita langsung enter. Ya. Kemudian kita ls. Nah, ini ada ya. 2, 3, 4 nih tambahannya yang tadi ya. Ini yang dibuat pertama. 2, 3, 4 ini tambahan dari yang ini ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika kita mau membuat mkdir lagi nih, membuat directory lagi, itu bisa membuatnya secara rekursif. Jadi misalkan di dalam folder 1 ada folder 2, dalam folder 2 ada folder 3 dan seterusnya. Kita coba ya, mkdir, kita min help dulu. Nah, kita lihat di sini ya, ada min p ya, parents. Jadi no error if existing make parent directories ya as needed. Begitu ya. Jadi kita bisa membuatnya seperti ini. Mkdir, kemudian min p, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kita ls. Sekarang udah ada nih folder 1 ya. Nah, kita coba masuk ke folder 1 ya. Caranya kita pakai perintah cd atau change directory. Kita masuk ke sini gitu ya. Ketik 1 ya. Enter. ls. Nah, di dalam folder 1 itu ada folder 2 ya kan? Kita masuk ke folder 2 sekarang. ls lagi. Nah, di dalam folder 2 itu ada folder 3 dan seterusnya ya kalau kita membuat foldernya banyak ya. Di sini udah nggak ada lagi ya. Oh, ini masih ada. Nah, di sini udah nggak ada lagi. Nah, gitu ya. Oke, kita kembali ke home ya. Caranya cd ya, change directory, kemudian tanda cacing seperti ini. Oke, kita coba ls lagi ya. Clear ya. Kita ls dulu. Oke. Nah, di sini sekarang kita mau mencoba untuk mengcopy file ya. Kita coba copy file isi.txt ini ke dalam folder 1 ya. Sekarang kita lihat dulu isi yang ada di folder 1. Gitu ya. Enter. Kosong ya. Kita sekarang coba copy menggunakan perintah cp ya. Cp file isi.txt ya. Langsung di sini ketikkan foldernya. Gitu ya. Enter. Sekarang kita ls lagi folder 1. Tep. Nah, ada nih sekarang file isi.txt ya di dalam folder 1. Begitu. Kita coba ls.
Dan di sini tidak hilang ya, karena di copy. Sekarang kita coba cat file isi.txt yang ada di home directory ya, Ihsan Budiman 12. Kita coba enter. Nah, ini isinya ya. Kita samakan cat dengan yang ada di dalam folder 1 ya, file isi.txt. Nah, sama ya isinya ya. Karena kita mengcopy filenya seperti bagaimana kita mengkopinya di sistem operasi Windows ya, di copy paste gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau mengcopy kemudian sekaligus mengganti namanya gitu ya. Kita bisa menggunakan perintah cp juga sama ya. Kita coba cp file isi ya, file isi.txt kita masukkan ke dalam folder 2 ya. Folder nih ya, apa namanya, kita cek dulu folder 2-nya. Kosong ya. Kita cp file isi.txt kemudian folder 2 slash kita mau gantikan namanya, misalkan rubah jadi file berisi gitu ya. .txt. Kita enter. Tep, kita ls dulu di sini. Tep, masih ada ya nama filenya, file isi.txt ini di home directory Ihsan Budiman 12. Kemudian kita coba ls di folder 2 ya. Nah, ini file berisi. Nama filenya beda gitu ya. Tapi isinya sama nggak? Kita coba cek. Ini file isi.txt ya. Kemudian yang di dalam folder 2 ya, file berisi.txt. Nah, isinya sama ya. Oke, seperti itu untuk penggunaan copy ya, sederhananya. Nah, coba sekarang kita mau mengcopy ya filenya itu ke dalam directory 3 ya, yang ada pada directory 1 ini. Yang tadi kita buat secara rekursif ya. Kan ada directory 3 tuh namanya foldernya. Kita coba cp ya. eh, File apa yang mau di ini? File kosong ya sekarang ya. File kosong.txt ini kita masukkan ke 1, 2, 3 gitu ya. Tanpa mengganti nama filenya ya. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita coba ls ya. 1, 2, 3. Kita coba lihat. Nah, ada nih file kosongnya. Coba kita lihat isinya ya. 1, 2, 3. Nah, filenya apa? Enter. Sama nggak? Sama file kosong yang ada di home. Kita coba. Sama ya. Kita isikan kontennya. Kita isikan kontennya gitu ya. Nah, itu untuk CP ya. Oke. Sekarang kita coba menggunakan eh, ingin memindahkan sebuah file gitu ya. Kalau kita pindahkan artinya misalkan yang file isi.txt ini ya kita pindahkan, itu yang di sini akan hilang gitu ya. Kemudian pindah ke folder yang dituju. Contoh mv file isi.txt ini kita pindahkan ke dalam directory 4 ya, atau folder 4 ini ya. Nah, folder 4. Kita enter. Tep. Nah, file isi.txt ini itu akan hilang. Kita coba ls. Tep. Hilang ya. Nggak ada di sini ya. File isi.txt. Kita coba ls folder 4 ya. Nah, pindah ke dalam situ. Coba cek ya pakai cat folder 4 slash file isi.txt. Nah, betul ya, pindah ke dalam sana ya. Nah, sekarang kita pindahkan lagi ke home directory. Berarti mv folder 4 slash file isi.txt kita pindahkan ke folder saat ini ya. Nggak sesusah-susah kalau ke folder saat ini posisi kita gitu ya. Kita pakai titik. Tep, gitu. Enter. Sekarang kita ls. Nah, balik lagi dia ya ke sini ya. File isi.txt seperti itu. Oke. Itu untuk perintah dari mv ya. Oke. Sekarang kita coba ingin menghapus sebuah file ya. Kita bisa menggunakan perintah rm yang artinya remove gitu ya, singkatan dari remove. Misalkan kita mau menghapus file kosong ya, file kosong ya, enter. Sekarang kita ls, udah nggak ada ya hilangnya.
Seperti itu. Atau misalnya kita mau menghapus banyak file ya. Ini contoh aja ya. Nah, di sini kan ada satu, dua, tiga ya. Oke. Nah, sekarang kita coba hapus ya. Seperti ini. RM ya. Satu, dua, tiga. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, yang ini folder ya. Tapi harusnya kehapus juga tuh yang 2 sama 3. Coba kita ls. Nah, kehapus ya yang 2 sama 3-nya ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang ini juga ya sama aja ya cara menghapusnya ya. Pakai rm file isi.txt. Nah, seperti itu. Sudah terhapus. Oke. Sekarang kita coba menghapus folder ya. Kita coba remove folder 4 ya. Folder 4. Nah, di sini muncul tulisan rm cannot remove folder 4 atau folder 4 ya, is a directory katanya. Jadi folder 4 itu adalah directory, nggak bisa dihapus kayak gini. Nah, terus gimana dong? Gitu ya. Kita bisa menggunakan perintah rm dir ya atau remove directory gitu ya. Folder 4 gitu ya. Tep. Nah, kehapus tuh dia ya. Sekarang coba buat lagi folder 4-nya. Oh iya, kita cek dulu ya. Nah, udah nggak ada ya folder 4-nya ya. Kita buat lagi di sini folder 4-nya. Nah, kita coba rm min help. Nah, kita juga bisa ya menggunakan rm, tapi syaratnya harus menggunakan option. Optionnya itu yang mana? Kita lihat di sini. Kita lihat dari paling ini ya, min d. Min d ya, itu remove empty directories. Jadi untuk menghapus directories atau folder yang kosong, gitu ya. Kalau min r ini untuk menghapus directory ya secara rekursif. Remove directories and their contents recursively dengan isi-isinya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita coba ls pakai rm min d gitu ya. Ini untuk menghapus directory kosong ya. Karena tadi kosong ya, yang di folder 4 itu kosong gak ada isinya ya. Rm min d folder 4. Oke, kehapus ya. Nah, sekarang kita coba rm min d untuk folder 3 ya. Kita cek dulu folder 3-nya kosong nggak? Kosong ya. Berarti bisa nih rm min d folder 3. Oke, bisa ya. Kita coba lagi rm min d. Kita cek dulu folder 2-nya kosong atau tidak. Ada isinya ya. Kita coba rm min d ya folder 2. Nah, di sini ada penjelasan rm ya. Karena remove folder 2 directory is not empty. Jadi nggak kosong nih katanya directory-nya gitu ya. Nggak bisa pakai itu. Nah, gimana caranya? Yang tadi ya, kita menggunakan yang option min r ini. Remove directories and their contents recursively. Seperti itu ya. rm min r ya folder 2 gitu ya. Kemudian enter. Baru bisa ya. Seperti itu. Tadi folder satu ada isinya nggak? Harusnya ada isinya ya. Coba. Nah, ada isinya ya. Kita coba pakai eh, apa namanya? Coba lihat lagi. Di atas ini ada ini ya, min i ya, from before every removal. Jadi katanya from ya, setiap ada removal itu tanya dulu gitu ya. Kita coba rm ya. Rm min i min r gitu ya. Untuk folder satu ini. Tep. Nah, dia bakalan ada tanya. Dia tanya dulu nih, gitu ya. Yes, misalkan. Kalau no seperti ini, no. Masih ada ya foldernya ya. Saya coba lagi. Yes. Nah, yang dia bakalan tanya remove regular file yang folder one slash file isi.txt ini. Mau di remove nggak gitu ya. Kalau no ya sama aja tak kayak tadi yang nggak jadi dihapus. Kalau Y itu bakalan dihapus. Terus remove directory folder one-nya dihapus nggak yang folder satunya nih. Kalau enggak, oke kita coba. Kita coba ls. Nah, masih ada ya folder satunya. Tapi di folder satunya sudah tidak ada konten apa-apa. Gitu ya. Kalau kita Y tadi ya terhapus semua gitu ya.
Oke, nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, juga teman-teman yang menonton gitu ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.